Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta kembali menyoroti kesiapan ajang balapan mobil listrik Formula E. PDIP menyinggung belum ada penjelasan sponsor dan besar biaya yang ditanggung untuk menyelenggarakan Formula E. Mengutip yang diposting fifa.co.id, anggota DPRD DKI fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mempertanyakan proses tender yang sebelumnya gagal. Namun, tender itu diulang dan diumumkan dengan pemenang, yaitu Jaya Konstruksi Tbk. Jaya Konstruksi Tbk sendiri sebagai pemenang dalam laman resminya terbaru hingga September 2021. Melaporkan kerugian 90 miliar rupiah. Sebagai perusahaan yang sudah listing, tidak mungkin mengucurkan dana perusahaan sebesar 50 miliar rupiah cuma-cuma. Tentunya ada konsensi, kata Gilbert. Menurut dia, dana pembangunan itu diduga semua berasal dari Jakpro yang sudah mengeluarkan 70 miliar rupiah. Namun, tanpa kejelasan dalam pengelolaan atau mengembalikannya. Jakpro sendiri penerima dana PEN sebesar 4,5 triliun rupiah dan tidak membayar cicilan serta bunganya karena dicicil lewat uang rakyat atau APBD, ujarnya. Pun saat yang sama, Jaya Ancol juga mengajukan pinjaman 1,2 triliun rupiah ke Bank DKI dan langsung disetujui. Padahal menurutnya BUMD itu didirikan sebagai penyumbang pemasukan APBD, Revenue Center, dan bukan sebagai beban. Dia bilang agar panitia juga terlalu sesumbar lantaran belum jelas yang sudah dilakukan. Ia menyindir panitia yang bicara di media serta studi banding harga tiket ke Arab Saudi. Apalagi proses tender saat ini baru sebatas pengaspalan. Artinya pembangunan konstruksi jalur harus berjalan dahulu dan belum dikerjakan. Biaya konstruksi jalan juga tidak jelas dari mana dengan membangun di atas rawa. Rencana kerja Jakpro semakin tidak jelas dan semakin tidak profesional. Lanjutnya, menurutnya sejak awal direksi Jakpro berjanji akan profesional dan transparan. Namun sekarang terlihat ucapan tersebut tidak sesuai. Bagi dia, cara Gubernur DKI Anies Baswedan mengganti direksi Jakpro yang lama sekarang terkesan bukan keputusan yang tepat. Orang baik akan memilih orang baik. Itu adalah adagium yang sudah lama, tuturnya. Kemudian, ia meminta Anies sepatutnya menunda penyelenggaraan Formula E yang jelas merugi. Bahkan, kata dia, akan semakin merugi dengan persiapan yang tidak baik sekarang. Menurutnya, Gubernur Anies terlalu memaksakan perhelatan Formula E ini. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia mencium adanya kejanggalan terkait pemenang tender sirkuit Formula E. Dilansir dari genpi.co, juru bicara DPP PSI, Sigit Widodo, mengatakan kecurigaan tersebut terlihat dari proses PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama memenangkan tender sirkuit Formula E. Menurut dia, ada keterkaitan pemenang tender dengan saham yang dimiliki PT Pembangunan Jaya Ancol. Perusahaan itu 60% sahamnya dimiliki PT Pembangunan Jaya Ancol. Tempat lokasi Formula E akan dilaksanakan. Ini sama saja dikerjakan PT Pembangunan Jaya Ancol, ujar Sigit. Sigit menjelaskan, kondisi ini bisa memicu polemik lantaran
Belum lama ini, PT Pembangunan Jaya Ancol meminjam uang 1,2 triliun rupiah dari Bank DKI Jakarta. Oleh karena itu, dia menunggu langkah selanjutnya dari DPRD DKI Jakarta untuk turun tangan menelisik peminjaman uang tersebut. Menurut Sigit, meski tidak dibayar secara langsung, artinya biaya pembuatan sirkuit kembali dibebankan kepada rakyat Jakarta. Dia lantas menyinggung soal uang 560 miliar rupiah yang dikatakan Pemprov DKI sudah dibayarkan untuk komitmen fee Formula E. Jadi Jakpro dan PT Pembangunan Jaya Ancol harus membuka secara transparan kepada publik terkait tender pembangunan sirkuit Formula E. Jangan ada yang disembunyikan. Imbuhnya. Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi menyebut uang ratusan miliar yang digunakan untuk membayar komitmen fee justru kabur ke luar negeri dan tidak bisa dinikmati warga ibu kota. Pengeluaran sebesar 560 miliar itu dipakai untuk pembayaran komitmen fee ke Formula E Operation, FIO. Mengutip yang dilansir tribunjakarta.com, Prasetyo Edy menjelaskan, besaran komitmen fee yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI lebih besar dibandingkan negara lain yang turut menyelenggarakan ajang balap mobil bertenaga listrik itu. Prasetyo mencontohkan penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada. Hanya dikenakan biaya nomination fees for the City of Montreal senilai 1,7 miliar rupiah dan race fees senilai 17 miliar rupiah dengan total biaya sebesar 18,7 miliar rupiah. Politisi senior PDIP ini pun menyayangkan hal ini. Sebab anggaran sebesar itu berpotensi hanya akan digunakan untuk sekali penyelenggaraan Formula E. Sebab penjabat Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies hingga 2024 mendatang belum tentu mau kembali menggelar Formula E. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.